Taman nasional ini berada di 4 kabupaten, yakni Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Kolaka Timur. Memiliki wilayah seluas 1050 km persegi dan ketinggian taman yang bermacam-macam di ketinggian 981 meter. Selanjutnya yaitu transportasi. Untuk transportasi sendiri di sini kita membahas jenis kendaraan yang dapat digunakan untuk mencapai Taman Nasional Rawa Aopa. Pertama yaitu mobil. Nah, untuk mobil ini hanya terdapat 2 pilihan saja, yaitu menggunakan mobil pribadi atau menyewa mobil. Hal ini dikarenakan belum tersedianya angkutan umum beroda 4 dari dan menuju Taman Nasional Rawa Aopa. Untuk pilihan kendaraan kedua yaitu menggunakan sepeda motor. Ini pun sama ya, bisa menggunakan motor milik pribadi atau menggunakan motor sewaan. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas akses yang bisa digunakan menuju Taman Nasional Rawa Aopa. Kita memiliki 3 pilihan rute yang bisa dipakai. Pertama, itu jarak tempuhnya paling singkat, kurang lebih 2,5 jam. Rute ini startnya dari Kendari menuju Pangaluku Tinagea dan Lanowulu barulah sampai ke Taman Nasionalnya. Kedua, jarak tempuhnya agak sedikit lebih lama, kurang lebih 3 jam. Rutenya dimulai dari Kendari ke Motaha, baru ke Tinagea dan Lanowulu, baru sampailah di Taman Nasionalnya. Rute terakhir, ini jarak tempuhnya paling lama yaitu 4 jam. Rute dimulai dari Kendari menuju Lambuya Lali, dilanjutkan ke Aopa dan Lanowulu. Jadi sebetulnya dari ketiga rute barusan perbedaannya di jarak tempuh, dan untuk start itu sama-sama dari kota Kendari ya. Tujuan akhir sama, hanya di kota kedua ini agak berbeda. Ini dia main point dari Taman Nasional Rawa Aopa. Ada 5 daya tarik wisata andalannya. Pertama, bisa dilihat dari paling kiri, itu ada penangkaran rusa. Jadi kalau teman-teman lihat dari awal bahwa rusa itu jadi ikon dari Taman Nasional ini, bahkan menjadi lambangnya. Nah, itu dikarenakan Taman Nasional ini merupakan ekosistem rusa yang hampir punah. Pada 2017, lalu rusa hampir punah karena jumlahnya hanya 200 saja. Kedua, penanaman hutan mangrove di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa merupakan salah satu kawasan konservasi yang sangat penting karena menunjang kehidupan berbagai organisme dan telah ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watu Moha. Hutan mangrove di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa merupakan salah satu kawasan konservasi yang sangat penting karena menunjang kehidupan berbagai organisme dan telah ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watu Moha. Nah, sebagai daya tarik wisata, penanaman mangrove ini menjadi paket populer di Taman Nasional ini. Selanjutnya yaitu Bukit Modus. Uniknya, Savana Bukit Modus memiliki kelerengan yang cukup bervariasi, dengan susunan lahan mulai dari datar sampai dengan curam. Makin menambah estetika geomorfologinya, dari jauh landform lebih terlihat sebagai perbukitan yang dikelilingi oleh hutan-hutan di sekitarnya. Nah, sebagai daya tarik wisata, bukit ini dijadikan tempat untuk trekking, hunting foto, dan bahkan menginap dengan menggunakan tenda agar menyatu di alam. Susur Rawa Aopa ini juga menjadi daya tarik utama. Nanti pengunjung akan ditawarkan untuk menyusuri Rawa Aopa dengan perahu kecil. Sepanjang perjalanan menyusuri rawa, pengunjung juga akan melihat kekayaan flora dan fauna di Taman Nasional ini. Selanjutnya yaitu ekosistem di Taman Nasional Rawa Aopa. Seperti yang kita ketahui bahwa ekosistem diartikan sebagai suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem di Taman Nasional Rawa Aopa sendiri terdiri dari 4 ekosistem. Pertama, yaitu ekosistem savana. Kedua, ekosistem mangrove. Ketiga, ekosistem rawa. Dan yang terakhir, ekosistem hutan.
Ekosistem savana sendiri merupakan ekosistem yang terdiri dari hamparan rumput yang luas. Untuk contohnya yaitu Bukit Modus. Ekosistem mangrove terdapat di sekitar rawa Aopa. Hal ini juga sama dengan ekosistem rawa. Ekosistem hutan terdapat di hutan sekitar bukit dan dekat dengan penangkaran rusa. Selanjutnya kita akan bahas flora yang ada di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Nah, apa saja sih flora-floranya? Yang pertama dia ada BT atau Vitex Govasus bahasa Latinnya. Di Sulawesi sana dikenal dengan nama Govasa. Govasa ini adalah salah satu tumbuhan lokal atau tumbuhan khas dari Sulawesi. Terus dia juga populasinya sudah jarang, makanya dia harus dilindungi. Dan kenapa dia ada di Taman Nasional Aopa juga? Salah satunya karena memang dia harus dibudidayakan. Nah, terus si pohonnya ini juga kalau misalnya dia sudah besar, sudah tua, bisa dimanfaatkan untuk dijadikan bahan baku kapal pinisi. Nah, yang kedua adalah kalapi atau Calapia calebica. Nah, si kalapi ini juga merupakan tumbuhan endemik dari Sulawesi yang biasanya itu bisa kita temuin di Teluk Bone. Nah, ciri-ciri umum dari kayu kalapinya itu tuh tinggi pohonnya. Dia tinggi pohonnya mencapai 40 meter, terus diameter batangnya itu kurang lebih 90 cm. Nah, selanjutnya adalah rotan atau Calamus inops. Ini juga sama, merupakan salah satu tumbuhan endemik dari Sulawesi dan dia tuh memang mendominasi tumbuhan di daerah Aopa. Nah, si rotan ini juga bisa ditemuin di sekitar kawasan hutan pendidikan Tatangge yang juga bagian dari Taman Nasional Rawa Aopa. Nah, si wisatawan yang datang ke Rawa Aopa, kalau misalnya mereka ikut trekking, maka di sepanjang hutan mereka akan melihat banyak sekali pohon-pohon rotan yang memang tingginya itu sudah mencapai 20 meter. Nah, selanjutnya ada sarai atau Caryota mitis. Tumbuhan ini tuh masuk ke dalam tumbuhan palem yang bentuk pohonnya itu merumpun, jadi tingginya itu hanya 15 meter aja. Nah, si pohon sarai ini juga mirip ijuk ya dan berbentuk cincin, jadi agak sedikit bulat gitu. Nah, setelah sarai kita ada palem atau Liquala calebensis. Nah, si palem ini juga salah satu tumbuhan endemik yang ada di Taman Nasional Rawa Aopa. Nah, jadi si palem ini itu punya kemampuan khusus, salah satunya menyaring udara dan memperbaiki kualitasnya. Jadi kenapa si Aopa ini atau si Taman Nasional Rawa Aopa ini cukup sejuk untuk dikunjungi, itu karena memang banyak sekali pohon palem yang sudah tumbuh besar di sana. Nah, kan tadi kemampuannya adalah untuk memfiltrasi udara. Jadi itu mengakibatkan atau memberikan dampak positif untuk lingkungan udara di Rawa Aopa, jadi lebih sejuk seperti itu. Setelah membahas flora, sekarang kita akan membahas faunanya yang ada di Taman Rawa Aopa Watumohai. Yang pertama ada kakatua jambul kuning. Ini udah khas banget dari Sulawesi. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2008, kakatua jambul kuning ini merupakan salah satu habitat yang dilindungi. Kenapa? Karena memang jumlah populasinya sudah semakin menurun. Nah, selanjutnya kita akan bergeser ke dua objek wisata andalan di Aopa, yaitu di Hutan Tatangge sama Safari Savana. Nah, jadi kalau misalnya wisatawan berkunjung ke Hutan Tatangge dan Safari Savana, mereka nggak cuma bisa ngeliat landscape yang indah aja, tapi mereka juga bakal menemukan satwa-satwa endemik yang memang tinggal di kawasan tersebut. Nah, apa aja satwanya? Yang pertama dia ada rusa dan yang kedua ada monyet Sulawesi. Nah, untuk rusa ini memang seperti yang kita tahu bersama bahwa Taman Nasional Aopa itu ada yang namanya penangkaran rusa karena mereka berkomitmen untuk menambahkan atau meningkatkan populasi rusa. Seperti yang diketahui bersama bahwa di tahun 2017 rusa yang ada di Aopa itu hanya tersisa 200 ekor saja. Nah, sekarang sudah mulai meningkat karena memang populasinya terus dijaga. Nah, untuk yang monyet Sulawesi sendiri ini dia juga sama sudah mulai hampir punah, tapi lucunya dan menariknya di Taman Nasional Aopa itu banyak sekali tiang-tiang informasi yang menunjukkan di sini banyak monyetnya, itu karena saking banyaknya monyet hitam atau monyet wolai, disebutnya juga dengan monyet wolai.
Nah, selanjutnya ada anoa dataran rendah. Dari segi fisiknya dia hampir terlihat seperti kerbau, tapi sebetulnya ini adalah anoa. Dan si anoa di Taman Nasional Rawa Aupai ini tuh teridentifikasi sebagai hewan yang hidup soliter. Soliter itu dia tuh menyendiri, tapi ada juga beberapa dari anoa ini yang hidupnya berkelompok. Nah, si anoa ini yang ada di Aupa khususnya mereka tuh cukup sensitif sama kehadiran manusia, jadi agak sedikit sulit untuk ditemukan. Tapi kalau misalnya kita beruntung, nah itu kita bisa tuh ngeliat dia dari kejauhan, ngeliat si anoa-anoa ini. Selanjutnya adalah kuskus, hewan kecil yang seperti tikus tapi dia adanya di dahan atau di batang pohon. Dia tuh jago banget naik-naik pohon. Nah, si kuskus ini wilayah penyebaran di kawasan Rawa Aupa ini cukup luas dan cukup merata. Jadi kadang kita sebagai wisatawan kalau berkunjung ke sana bisa menemukan si kuskus ini di daerah-daerah perkebunan, yang khususnya perkebunan yang memang menyediakan makanan untuk si kuskus ini. Nah, si kuskus ini adalah salah satu satwa langka yang juga memiliki tubuh seperti garangan, tapi ukurannya agak sedikit lebih besar. Nah, selanjutnya adalah maleo. Ini adalah salah satu satwa endemik juga yang ada di Aupa, termasuk megapoda atau burung dengan telur yang cukup besar mencapai 8 kali telur ayam. Itu adalah fun fact-nya. Dan si maleo ini juga cukup berbeda sama maleo yang ada di Sulawesi Tengah. Selanjutnya ada burung araweli atau blue walk. Nah, si araweli ini juga salah satu burung migran ya, yang kalau misalnya dia pindah tuh pasti beramai-ramai. Nah, ini bisa ditemukan di ekosistem mangrove dan juga rawa. Yang terakhir ada elang ikan. Ini adalah salah satu satwa langka juga yang memang populasinya tidak begitu banyak di Taman Nasional Rawa Aupa. Jadi kalau misalnya kita beruntung kita bakal melihat mereka hidup berkelompok, tapi kalau tidak beruntung kita tidak akan melihat si elang ini sama sekali. Nah, yang bikin khasnya adalah di kepalanya itu tuh warnanya putih sampai ke dada, sedangkan sayapnya tuh berwarna coklat. Nah, penyebarannya ini tuh ada di berbagai ekosistem. Soalnya kan di Taman Nasional Aupa ini dia punya 4 ekosistem. Nah, jadi dia bisa ditemukan di 4 ekosistem itu, tapi karena populasinya memang sedikit, jadi agak sedikit sulit menemukan si elang ikan ini. Nah, selanjutnya akan membahas tentang arah pengembangan ekowisata. Arah pengembangan ekowisata ini akan membahas tentang bagaimana sih ekowisata yang ada di Taman Nasional Aupa ini dikembangkan dengan baik. Selanjutnya itu kondisi aktual dari Taman Nasional Rawa Aupa. Nah, kondisi aktual ini itu adalah poin-poin penting yang akan kita kembangkan menjadi daya tarik wisata potensial. Nah, yang pertama ada di flora. Flora yang paling potensi untuk dikembangkan di Taman Nasional Aupa ini adalah anggrek. Kenapa? Karena anggrek itu kan disukai sama banyak orang dan jenisnya juga cukup banyak dan mudah ditemukan di Rawa Aupa. Tapi sayang sekali masih belum ada sumber daya manusia yang memang mumpuni untuk bisa menjelaskan tentang si anggrek ini kepada wisatawan, sehingga kurang bisa ditampilkan kepada wisatawan. Nah, yang selanjutnya adalah fauna. Fauna yang berpotensi sangat tinggi untuk dijadikan daya tarik wisata adalah julang Sulawesi. Tapi sayangnya wisatawan itu masih lebih menyukai berfoto bersama si julangnya dibandingkan untuk mengamati si julangnya itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah gejala alam. Gejala alam ini berkaitan dengan Bukit Modus. Bukit Modus ini adalah salah satu bukit atau satu-satunya bukit bahkan di Taman Nasional Aupa yang sangat potensial untuk dijadikan destinasi wisata. Namun fasilitas wisata dan juga aksesibilitasnya memang belum memadai sehingga perlu diperbaiki. Selanjutnya ada pelayanan. Nah, si pelayanan itu berkaitan dengan kualitas layanan yang diberikan destinasi wisata kepada wisatawan. Nah, salah satu dimensi yang memang cukup menarik untuk dibahas di Rawa Aupa adalah dimensi assurance. Maksudnya assurance adalah kemampuan si destinasi wisata ini untuk bisa memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi si wisatawannya. Nah, dimensi ini masih kurang dipenuhi atau kurang terpenuhi oleh destinasi wisata Rawa Aupa karena belum adanya jaminan keamanan dan kenyamanan bahwa bagi pengunjung yang datang ke sana mereka akan bebas dari binatang buas dan juga aman secara lokasi dan juga peralatan-peralatan yang memang digunakan, contohnya trekking dan juga camping seperti itu. Selanjutnya adalah promosi. Promosi yang sudah digunakan itu memang sudah cukup baik, yaitu menggunakan media sosial atau media online.
tapi masih perlu dilakukan lagi peningkatan jumlah pengelolaan media sosial. Contohnya sekarang fokus di media sosial Instagram. Engagement-nya masih kurang sehingga masih perlu perbaikan. Nah, lalu bagaimana arah pengembangannya? Nah, arah pengembangan yang pertama terkait dengan Flora, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menyediakan interpreter dapat berupa pelatihan interpretasi wisata dan penyuluhan. Nah, jadi si penyuluhan ini bisa disasarkan untuk masyarakat lokal di sekitar kawasan Taman Nasional Rawa-Alpa, di mana mereka ditambahkan lagi bagaimana cara mengguiding yang baik, bagaimana mereka bisa menguasai materi dan bisa menyampaikan materi-materi tersebut kepada wisatawan tanpa membuat wisatawan merasa bosan. Nah, lalu selanjutnya juga ada pengembangan aktivitas wisata, bisa berupa pengenalan ragam jenis anggrek seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa anggrek itu cukup potensial untuk menarik wisatawan, lalu keunikan dan status kelangkaannya, lalu penyediaan ruang wisata utama dan juga pendukung. Nah, selanjutnya juga ada fauna di sini untuk pembuatan program interpretasi dan fasilitas pendukung interpretasi dan jalur wisata pengamatan. Jadi wisatawan nggak pergi sendiri-sendiri, tapi memang diarahkan dan sudah ada jalurnya. Jalurnya saling terkoneksi antara satu tempat dan tempat lain yang memang menghubungkan antara satu fauna dan fauna lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada fauna yang dia hanya hidup di satu ekosistem saja dan ada juga fauna yang dia bisa hidup lebih dari satu ekosistem. Nah, selanjutnya ada gejala alam, yaitu pembuatan program interpretasi dan juga fasilitas pendukung interpretasi serta peta jalur interpretasi. Nah, ini berkaitan dengan si bukit yang memang menjadi daya tarik utama. Harus ada penunjuk arah yang benar-benar baik dan terlihat jelas oleh wisatawan agar tidak adanya wisatawan yang salah jalur menuju dan dari si bukit tersebut. Arah pengembangan selanjutnya kita membahas tentang fasilitas di mana perlu penambahan berupa papan informasi di setiap objek wisata, papan interpretasi, petunjuk arah objek wisata, dan perbaikan juga perlu dilakukan terhadap fasilitas yang telah tersedia namun kondisinya tidak sesuai fungsinya. Nah, untuk pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan dapat berupa pelatihan mengenai kualitas pelayanan, pengontrolan keterangan objek wisata, dan penampilan petugas wisata. Nah, yang terakhir adalah promosi yang perlu dilakukan, yaitu peningkatan pemanfaatan media sosial Instagram. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat metrik postingan per hari dengan kombinasi post, feed, story, dan reels. Hal ini bertujuan agar keterjangkauan halayak lebih luas. Nah, selanjutnya adalah analisis kelayakan pengembangan. Setelah kita bahas tentang kondisi aktual dari si Taman Nasional Rawa-Alpa, lalu arah pengembangannya juga, maka kita bisa menyimpulkan untuk menganalisis apakah layak atau tidak si Taman Nasional ini untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata, khususnya ekowisata. Nah, yang pertama untuk daya tarik wisatanya sudah ada kriteria yang terpenuhi. Kriteria yang pertama yang terpenuhi adalah keindahan alam kawasan. Sudah terbukti banyak sekali keindahan-keindahan yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Yang kedua ada keunikan kawasan. Keunikan kawasan itu contohnya adalah ekosistemnya tidak hanya satu tapi ada 4 ekosistem. Lalu banyaknya jenis sumber daya alam yang menonjol. Contohnya ada rawa, ada mangrove, dan juga ada savana. Nah, yang selanjutnya ada keutuhan sumber daya alam, bahwa semua yang ada di Rawa-Alpa itu merupakan hasil alam yang alamiah dan tidak dibuat-buat. Nah, selanjutnya adalah kepekaan sumber daya alam, lalu diikuti dengan pilihan kegiatan rekreasi yang memang sudah cukup banyak, mulai dari trekking, penangkaran rusa, camping, dan lain sebagainya, termasuk susu rawa juga merupakan bagian dari daya tarik wisata yang bisa dinikmati di Taman Nasional Rawa-Alpa. Nah, yang terakhir ada kelangkaan flora dan fauna. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada banyak sekali satwa-satwa dan juga tumbuhan-tumbuhan endemik dari Rawa-Alpa yang memang populasinya sudah tidak banyak lagi dan perlu dilakukan pengembangan atau pelestarian. Selanjutnya ada aksesibilitas. Untuk aksesibilitas ini sudah ada beberapa kriteria yang terpenuhi. Yang pertama adalah jarak pintu kawasan dengan bandara, terminal, dan pelabuhan yang hanya ditempuh kurang lebih dari pusat kota itu ada
2,5 jam, 3 jam, dan 4 jam tergantung dengan rute yang akan kita gunakan. Yang selanjutnya adalah ketersediaan angkutan umum untuk menuju lokasi objek wisata. Untuk angkutan umum bisa diakses dari bandara menuju pusat kota, lalu dari pusat kota bisa menggunakan kendaraan sewa atau kendaraan pribadi menuju ke taman nasionalnya. Nah, selanjutnya ada kenyamanan perjalanan, bahwa kenyamanan ini juga didukung dengan keadaan jalanan yang memang sudah full diaspal. Lalu selanjutnya adalah kondisi dan jarak jalur darat. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kurang lebih jarak tempuhnya adalah 2,5 jam, 3 jam, dan 4 jam tergantung dari rute yang digunakan. Selanjutnya ada kondisi dari jarak jalan dan laut. Nah, kalau untuk kondisi lautnya itu di luar dari perhitungan jarak yang ada di darat dari pusat kota menuju taman nasionalnya, karena untuk yang menggunakan jalur laut tentu akan membutuhkan waktu jauh lebih lama dibandingkan menggunakan jalur udara ataupun jalur darat. Nah, selanjutnya untuk sarana dan prasarana ada 2 kriteria yang dipenuhi. Yang pertama adalah prasarana penunjang seperti minimarket, rumah sakit, klinik, kantor polisi, kantor pos, musola, tempat ibadah lainnya sudah tersedia. Lalu untuk sarana penunjang seperti toilet, tempat sampah dan lain sebagainya itu sudah juga dapat ditemui dengan mudah di Taman Nasional Rawa-Opa. Nah, untuk keamanannya ada satu hal yang memang menjadi bagian dari assurance atau keamanan, jaminan keamanan, yaitu bahwa di Taman Nasional Rawa-Opa tidak terdapat satwa pengganggu, satwa yang berbahaya, ataupun tanah yang tidak stabil, sehingga cukup aman untuk dijadikan destinasi wisata. Yang terakhir adalah akomodasi. Kriterianya adalah standar akomodasi, bahwa terdapat penginapan-penginapan yang disediakan oleh warga dan cukup sangat bisa digunakan untuk menginap. Lalu jumlahnya pun tidak terbatas, jadi jumlahnya sudah cukup banyak. Dapat disimpulkan bahwa Taman Nasional Rawa-Opa itu layak untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata, khususnya terpusat di hutan pendidikan Tatangge dan juga safari savana. Mengapa demikian? Karena antara hutan pendidikan Tatangge dan safari savana itu saling terkoneksi dengan rawa dan juga memiliki banyak aktivitas yang dapat dilakukan, mulai dari melihat flora dan fauna, lalu bisa trekking, dan juga bisa berbaur dengan alam dengan melakukan camping. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.